Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah silsilah pembacaan kitab A'lamus Sunnati al-Mansyurati li'tiqadi ta'ifati najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah di akhirat, dimana pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan oleh beliau, sudah kita baca bahwasanya syarat-syarat bermanfaatnya la ilaha illallah itu ada 7, yaitu al-ilmu, mengilmui kalimat tersebut, kemudian meyakini kalimat tersebut, kemudian yang ketiga adalah tunduk, melaksanakan konsekuensi kalimat tersebut secara lahir dan batin, dan yang keempat adalah menerima kalimat tersebut, tidak menolaknya, ini menerima kelaziman dan konsekuensinya. Yang kelima adalah ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang keenam adalah jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, adanya kesesuaian antara lisan dengan batin. Dan yang ketujuh adalah mencintai kalimat la ilaha illallah beserta mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, lalu sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dalil syarat ilmu dan dalil syarat yakin. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca keterangan dan penjelasan dari Syekh rahimahullah ta'ala tentang dalil terhadap syarat yang ketiga, yaitu al-inqiyad. Maka beliau menyampaikan pertanyaan di sini, ma dalilu ishtirati al-inqiyadi minal kitabi was sunnati? Apa dalil disyaratkannya al-inqiyad, yaitu ketundukan? Dalil dari kitab dan as-sunnah. Apa dalilnya dari kitab dan as-sunnah yang mensyaratkan adanya al-inqiyad, yaitu ketundukan terhadap kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Maka beliau memberikan jawaban. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat ini wa may yuslim wajhahu ila Allah ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala dengan perkataan beliau, ay yakhda'u lahu wa yanqadu lahu bi fi'li syara'i mukhlishan lahu dini. Kalimat yuslim wajhahu maknanya adalah yakhda' wa yanqad, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, inqiyad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat-syariatnya disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hal itu. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang dimaksud dari ayat ini sebagai dalil disyaratkannya inqiyad, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan barang siapa yang yuslim wajhahu ila Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitu dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsinun, dan dia itu orang yang berbuat ihsan, berbuat sebaik-baiknya, yaitu dalam ketundukannya tersebut, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang sangat kuat. Yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa yaitu buhul tali yang apabila seseorang berpegang teguh dengannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan terhindarkan dari kecelakaan, dan dia akan meraih kemenangan dan kesuksesan yang sangat besar. Maka di sini kita melihat bahwasanya manfaat yang didapatkan oleh seseorang dari la ilaha illallah, yang mana para ulama juga menafsirkan al-urwatul wuthqa ini dengan la ilaha illallah, adalah ketika seseorang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariatnya,
dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi jelas bahwasanya ketundukan kepada Allah taala dengan melaksanakan syariatnya merupakan salah satu syarat agar kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kemudian dalil yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawanya, ini kecenderungan jiwanya, hawa nafsunya, ya, tab'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku datang membawanya. Ya, mengikuti ini syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini Rasulullah SAW ya menyatakan bahwasanya keimanan seseorang itu tidaklah akan sempurna ya kecuali dengan apabila seseorang menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki yang cukup panjang, ya, di sana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang derajat hadis ini. Sebagian ulama menyatakannya sebagai hadis yang dhaif, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan beberapa ulama yang lain, dan sebagian menyatakan hadis ini sahih, seperti Imam Nawawi, ya, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, seandainya pun hadis ini dhaif, maka makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah makna yang benar. Makna yang benar bahwasanya keimanan seseorang itu akan menjadi sempurna tatkala dirinya itu menjadikan hawa nafsunya benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar tunduk kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, beliau mengatakan, ma dalilu ishtiratil qabuli minal kitabi was sunnah? Apa dalil pensyaratan al-qabul, sikap menerima terhadap kalimat la ilaha illallah, minal kitabi was sunnah, yaitu dari kitab dan as-sunnah? Nah, beliau di sini ingin menyampaikan dalil terhadap syarat yang keempat, yaitu syarat adanya sikap penerimaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka beliau menyampaikan, qala Allah Ta'ala fi sya'ni man lam yaqbalha. Allah Ta'ala berfirman tentang tentang keadaannya orang yang tidak menerima kalimat la ilaha illallah, wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Wahsyuru, kumpulkanlah, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, ini orang-orang yang sama-sama berbuat zalim. Wa ma kanu ya'budun, kumpulkanlah mereka bersama dengan sesembahan-sesembahan yang mereka dulu ibadahi. Yang kemudian dari lanjutan ayat tersebut, yang mana ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 22, ya. Lanjutannya adalah min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Yani kumpulkanlah mereka orang-orang yang zalim bersama dengan teman-teman mereka, dan juga bersama dengan sesembahan-sesembahan mereka yang mereka dahulu menyembahnya min dunillah, dari selain Allah Ta'ala, ila siratil jahim. Kumpulkanlah mereka, fahduhum ila siratil jahim, lalu tunjukkanlah mereka kepada jalan menuju neraka jahanam, jalan menuju neraka jahim. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Mereka akan mendapatkan kecelakaan di akhirat, di mana mereka akan dikumpulkan bersama dengan sesembahan-sesembahan mereka, ya, dan diarahkan menuju neraka jahim. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Ta'ala dalam surat yang sama pada ayat yang ke-35. Allah Ta'ala menyebutkan tentang sebab mereka mendapatkan akibat itu, yaitu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syai'ir majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, maka mereka bersikap sombong.
Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina lisyair majnun, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami, hanya karena seorang penyair yang gila? Ya, nampak di sini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, menyiksa mereka di akhirat kelak, diarahkan mereka ke dalam neraka jahim. Maka jelas ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia wajib harus menerima kalimat tersebut. Al-ayat, dan selanjutnya ayat tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir." Kata Rasulullah SAW, perumpamaan apa yang Allah Ta'ala mengutusku dengannya, yaitu perumpamaan al-huda wal ilm, petunjuk dan ilmu yang Allah Ta'ala mengutusku dengan membawanya, adalah sebagaimana perumpamaannya al-ghaith, hujan yang bermanfaat, al-kathir, hujan yang banyak yang bermanfaat, asaba ardan, yang hujan tersebut mengenai bumi. Nah, jadi Rasulullah SAW di sini menyerupakan ini ilmu dan huda, ilmu dan petunjuk yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan air hujan yang bermanfaat. Air hujan yang banyak lagi bermanfaat. Ya, kata para ulama, diserupakannya ilmu dan petunjuk ini dengan air hujan yang bermanfaat, yaitu karena sebagaimana air hujan itu bisa menghidupkan tanah yang tandus, yang kering, menghidupkan, yaitu menumbuhkan tumbuhan yang banyak yang bermanfaat. Demikian pula ilmu dan huda, ilmu dan petunjuk itu bisa menyirami hati manusia, menghidupkan hati manusia, dan menimbulkan menumbuhkan berbagai amalan-amalan yang bermanfaat bagi manusia tersebut. Ya. Sehingga sebagaimana bumi ini membutuhkan kepada air hujan, maka demikian pula manusia sangat membutuhkan kepada ilmu dan huda untuk kehidupan hatinya, untuk kehidupan amalan-amalannya. Fakana minha naqiyatun. Maka di antara bumi yang terkena air hujan tersebut adalah bumi yang naqiyah. Ini bumi yang naqiyah, yaitu yang bagus, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan thayyibah, bumi yang bagus, yaitu bumi yang subur, yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan qabilatil ma'a fa ambatatil kala'a wal 'ushbal katsira. Yang mana bumi atau tanah tersebut bisa menyerap air, bisa menerima air, ya kan? Terkena air hujan, kemudian airnya tersebut bisa diserap dengan baik oleh bumi tersebut, sehingga tanahnya menjadi subur. Fa ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir, sehingga dia bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, baik yang kering ataupun yang basah, ya, yang sangat banyak. Dan ini merupakan jenis tanah yang paling baik, yang dia bisa menyerap air tersebut, bermanfaat untuk dirinya, kemudian bisa menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, ya, dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Wa kana minha ajadibu, dan di antara bumi tersebut ada yang ajadib. Ajadib diterangkan oleh para ulama, dia adalah tanah yang keras, ya, yang susah untuk menerima air, susah untuk menyerap air. Maka Rasulullah SAW mengatakan amsakatil ma'a, tanah tersebut bisa menahan air, ya. Mungkin bisa kita bayangkan seperti waduk atau yang semacamnya, yang bisa menampung air. Fanafa'allahu bihin nasa, sehingga Allah Ta'ala memberikan manfaat, ya, kepada manusia dengannya. Fasyaribu wasaqaw wa zara'u, sehingga manusia itu bisa minum darinya, ya, kemudian bisa memberikan pengairan dengan air tersebut. Wa zara'u, dan mereka bisa bercocok tanam, yaitu dengan adanya air yang ditabung tersebut. Ya, ini persis seperti air waduk dan semacamnya, ya. Maka meskipun tanah ini tidak bisa menyerap untuk dirinya, namun dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan air hujan tersebut, ya, menimpa
jenis yang lain dari tanah tersebut, dari tanah atau dari bumi ini. Innama hiya qi'an, yaitu bumi yang disebut di sini dengan istilah qi'an yang diterangkan oleh para ulama. Qi'an, ya, tanah yang disifati dengan qi'an adalah tanah yang datar, ya, tanah yang datar yang dia itu licin atau halus, ya. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tanah tersebut tidak bisa menampung air, tidak bisa menahan air, wala tumbitu kala'an, tidak pula bisa menyerap atau tidak pula bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, qi'an yaitu tanah yang datar, yang halus, ya, dan tidak ada tumbuhan di sana. Walaupun terkena air hujan, ya, begitu banyak, tetap dia tidak akan bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah perumpamaan jenis hati manusia yang tidak bisa menerima dan tidak bisa bermanfaat kepada orang lain. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Maka itu adalah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, yang bisa memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu ilmu dan huda yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah utus aku membawanya itu, yakni ilmu dan huda tersebut bisa bermanfaat bagi dia. Fa'alima wa 'allam, maka dia pun bisa mengilmui yaitu ilmu dan huda tersebut, wa 'allama, dan bisa memberikan pengajaran, bisa mengajarkan kepada orang lain. Dia mendapatkan manfaat dan orang lain pun bisa mendapatkan manfaat. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepala untuk hal itu, maksudnya tidak memberikan perhatian sama sekali untuk hal itu, dia tidak mau mengamalkannya. Walam yaqbal hudallahi, dan dia tidak mau menerima petunjuk Allah Ta'ala, alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus membawa petunjuk tersebut. Artinya ini adalah perumpamaan antara jenis-jenis manusia di dalam menerima ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang bisa menerima ilmu dan huda tersebut, ya, sehingga dia mau mengamalkan ilmu dan huda tersebut, maka dia pun mendapatkan manfaat untuk dirinya, ya. Kemudian ada yang hanya bisa menampung ilmu dan huda tersebut, ya, tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya, tetapi dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Ada juga jenis orang manusia yang tidak bisa menerima sama sekali ilmu dan petunjuk tersebut. Maka dari hadis ini kita mendapatkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang itu merupakan sumber ilmu dan huda, sumber ilmu dan petunjuk, maka dia harus diterima oleh kita untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari kalimat tauhid tersebut. Nah, kemudian syarat yang kelima, apa dalilnya? Yaitu syarat keikhlasan. Maka beliau menyampaikan sebuah pertanyaan, ma dalilu ishtiratil ikhlasi minal kitabi was sunnah? Apa dalilnya pensyaratan ikhlas dari Alkitab dan As-Sunnah? Maka beliau menjawab, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalisu, ketahuilah hanyalah milik Allah Ta'ala agama yang murni ini, yaitu agama yang murni dari kesyirikan, ya, murni dari berbagai penyimpangan, ya. Nah, wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan ad-din, yaitu ketaatan hanya kepadanya. Ikhlaskanlah ketaatanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar. Adapun yang pertama ini disebutkan dalam ayat yang ketiga dalam surat Az-Zumar, dan ini adalah ayat yang kedua dalam surat Az-Zumar. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya agama ini, agama tauhid, adalah agama yang mensyaratkan adanya keikhlasan padanya. Maka dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seseorang dituntut untuk memiliki keikhlasan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala Nabi SAW, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku, yaitu di akhirat nanti, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dari hatinya, dengan ikhlas dari hatinya. Nah, di sini diterangkan bahwasanya di antara manfaat kalimat la ilaha illallah, bahwasanya orang yang mengucapkannya nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Namun ternyata hal itu hanya didapatkan ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan murni dari hatinya, dengan ikhlas dari hatinya. Maka ikhlas merupakan syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dalam keadaan mencari wajah Allah Ta'ala dengan ucapannya tersebut ya. Jadi di sini pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu manfaat faedah dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya orang yang mengucapkannya yakni akan diharamkan dari neraka, akan dihalangi dari neraka. Namun di sini kembali Rasulullah SAW menyebutkan sebuah syarat, yaitu hendaknya orang yang mengucapkannya itu yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia hanya mencari wajah Allah Ta'ala dengan ucapannya tersebut. Maknanya ini adalah keikhlasan, ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jelas di sini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat dengan dipenuhinya syarat keikhlasan. Inilah beberapa syarat dan dalil-dalilnya yang kita bacakan pada kesempatan kali ini, dan masih ada tersisa 2 syarat lagi, yaitu syarat tentang kejujuran dan syarat yakni adanya mahabbah terhadap kalimat la ilaha illallah. Nanti akan kita bacakan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.